kacau Bitung. Ya Allah, kasihan Ya Allah. Ya Allah Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya lihat sebuah video ya. Di situ menceritakan bentrok masyarakat yang pro Palestina dengan ormas yang pro Israel. Saudara, ini sudah saya katakan berkali-kali ya, kalau tidak hati-hati pemerintah ini ya, maka inilah yang terjadi. Makanya pemerintah itu harus non-blok supaya rakyat ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti kejadian ini ya. Nah, coba kita lihat aja langsung videonya ya, ini dia. Tolong, aduh. Coba kuat, aduh. Tolong anggota polisi siap meluncur di Bitung Tengah, kacau. Untuk anggota polisi, tolong anggota polisi. Ya Allah, kacau Bitung. Ya Allah, kasihan Ya Allah. Ya Allah Tolong anggota polisi, tolong. Semua pasukan anggota polisi turun Bitung Tengah, Pasar Tua. Coba tolong. Anggota polisi, tolong. Semua anggota Polres dan Brimob yang ada di... Nah, sekarang kondisi bahwa daerah yang terjadi konflik tadi sekitar 1 jam yang lalu sudah dikepung oleh anggota TNI Polri. Ini tim gabungan Polres Bitung dari Serse Kapolres ini sini. Menurut? Dan itu kami sebagai masyarakat Kota Bitung, jangan terpancing dengan keadaan. Dan ada informasi bahwa Kapolres dan anggota Kapolres Minuk dan anggotanya turun di tempat lokasi tersebut. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di Sulsel ya, Sulawesi Selatan itu di daerah Bitung ya. Saudara, bisa saya bacakan supaya jangan hoax ya. Maksudnya supaya lengkap, saya bacakan ya beritanya ya. Kronologi bentrok massa bela Palestina dengan ormas pro Israel di Bitung. Berawal dari masa aksi bela Palestina yang melintas, kemudian ada ormas yang tengah merayakan hari ulang tahun ke-12 di GOR 2 Saudara. Jadi ternyata yang pertama itu saudara, karena ada massa ya yang aksi bela Palestina, dan kebetulan ada ormas yang lagi merayakan hari ulang tahun ke-12-nya di GOR ya. Nah, bentrok massa bela Palestina dengan ormas pro Israel pecah di Bitung, Sulawesi Utara pada Sabtu 25 bulan 11 2023. Diduga terjadi kesalahpahaman. Dua kelompok massa itu terlibat bentrok. Dalam video yang beredar di media sosial dinarasikan bahwa seorang warga yang ikut aksi bela Palestina dikeroyok sejumlah warga hingga tersungkur di jalan. Awal mulanya itu dari salah satu LSM, yaitu masyarakat adat ya. Masyarakat adat yang melaksanakan hari ulang tahun yang ke-12 yang dilaksanakan di GOR 2 Saudara. Itu dengan tema
kedaulatan pangan dan kebangkitan ekonomi lokal, kata Kapolres Bitung AKBP Tommy kepada wartawan Sabtu malam. Mungkin dari video yang sudah dilihat adanya aksi dari LSM tersebut tertentu terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan peristiwa di Gaza, sehingga ada beberapa spontanitas, ya, bentrokan lanjutnya. Aparat gabungan langsung diterjunkan untuk mencegah bentrok susulan. Polisi juga melakukan penyekatan untuk mencegah massa masuk ke wilayah Bitung dengan maksud melakukan aksi balasan. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan saat ini Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Sulut dalam keadaan kondusif dan aman. Saat ini pusat Kota Bitung dalam keadaan kondusif dan aman, terkendali, kata Maurits, ya, di Bitung Sabtu 25/11/2023 malam. Dia mengatakan atas nama pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bitung untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif. Pemerintah bersama semua pemangku kepentingan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur TNI Polri dan sedang bersama-sama di lapangan untuk menyelesaikan selisih paham. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah di lapangan dengan tidak menyebarkan foto dan video yang dapat memprovokasi berbagai pihak, katanya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jelas ya ini bukan hoax ya. Saya sudah katakan bahwa janganlah ya pemerintah ini terlalu menggembor-gemborkan pro Palestina. Akhirnya rakyatnya terikut arus, tetapi tidak semua rakyat Indonesia yang setuju dengan hal itu, khususnya ya di Manado, di NTT, di Papua, dan di tempat-tempat lain. Mereka banyak yang pro Israel. Karena itu mari kita rakyat Indonesia jangan ada pro Israel, pro Palestina. Mari kita pro Indonesia saja. Kita doakan supaya Indonesia tetap damai dan aman. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini pelayanan kami. Ya, tidak menggunakan logika kita. Ya gimana Pak? Ini kan yang Bapak ceritakan nggak masuk logika, dia bilang. Iya, Anda lihat di kamus ya. Apa itu logika? Logika itu kan hanya sederhananya cara berpikir manusia, sistem berpikir manusia. Saudara, bagimu tidak logika, bagiku logika. Jangan paksa aku masuk logikamu, karena aku punya logika Kristus, aku punya pikiran Kristus. Kalian tidak percaya, aku tetap percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolongku. Berikan sorak-sorak. Logika, saya bilang Tuhan itu logika, kaget dia. Kolonel, tanya anak saya. Jadi logika Tuhan, logika. Bapak ini bagi ini, ada yang bagi nasi. Tetap di tempatnya aja ya, di tempatnya aja ya. Nanti yang anak-anak nanti aja, yang dewasa semua dulu. Ya, Ini sudah 5 tahun, puji Tuhan. Dulunya mereka ini bukan orang-orang percaya ya. Bani Kedar Nebayot bisa percaya Yesus luar biasa. Selama 5 tahun ini kurang lebih ada 1000 orang yang sudah percaya Yesus. Ya, silih berganti. Yang sudah percaya Yesus dapat mujizat, dapat pekerjaan di Cikarang, di Karawang, di Bandung, di mana. Datang lagi yang baru, dilayani lagi, ya terima Yesus lagi, dapat mujizat lagi, begitu. Jadi selalu silih berganti ya, luar biasa. Lebih baik seperti ini ya kita lakukan ya di negara kita ini. Masih banyak di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, masih banyak sekali orang-orang yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Itulah yang kita harus layani supaya mereka mengenal kebenaran. Karena kalau mereka tidak mengenal kebenaran, mereka berjumpa dengan orang-orang yang punya ideologi teroris, ideologi ekstrem kanan, ini berbahaya. Puji Tuhan mereka ketemu dengan kami sehingga mereka menerima kebenaran. Saya yakin mereka tidak akan terpancing dengan hal-hal yang kriminal gitu ya. Mari kita doakan
supaya semua berjalan dengan damai. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bitung, Sulawesi Selatan, biar dalam kendali Tuhan. Begitu juga untuk pelayanan Metanoia, gereja tanpa tembok 1000 pintu. Tuhan berkati. Orang-orang yang sudah mendukung pelayanan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.